warning tsunami raksasa 20 meter. Pemerintah membakar instruksi, kerahkan sensor Megatrust. Gempa menjadi bencana alam yang bisa memporak-porandakan sejumlah wilayah di tanah air. Gelombang tinggi air laut alias tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, bisa mencapai 20 meter yang dapat berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta. Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megatrust. Salah satunya Pemprov Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa Megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya pada Senin, 5 Januari 2026. Pihaknya menegaskan bahwa ancaman gempa Megatrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tim UTWUS, Mona Arif Muda, menjelaskan sistem yang memanfaatkan sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung. Pemprov Lampung menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Jawa dalam bidikan. Ahli warning amukan Megatrust raksasa, gempa besar mengintai. Pulau Jawa berada di garis ancaman gempa bumi dan tsunami. Letak geografisnya yang tepat di atas 3 segmen Megatrust raksasa di selatan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona seismik paling rawan di Indonesia. Berdasarkan peta tektonik, Pulau Jawa secara nyata dikepung oleh 3 jalur Megatrust aktif yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan tekanan dalam skala dahsyat, baik secara bersamaan maupun berantai. Apabila hal tersebut terjadi, pelepasan energi dapat memicu gempa Megatrust dengan kekuatan hingga magnitudo 9,1. Guncangan ekstrim ini berisiko diikuti tsunami besar yang mampu menerjang kawasan pesisir Jawa dalam waktu singkat. Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak Megatrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia kembali diperbarui. Perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan jadi gambaran meningkatnya tingkat bahaya gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rilis terbaru tahun 2024, jumlah zona Megatrust di Indonesia bertambah menjadi 14 titik dibandingkan peta tahun 2017 yang hanya mencatat 13 zona. Berikut daftar 14 zona Megatrust yang tercatat dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024. Ciandaman, Simelui, Batu, Mentawai Seberwit, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Cotabato, Filipina Selatan, Filipina Tengah. Sementara itu, Profesor Jepang yakni Kosube Heki mengatakan Indonesia memiliki kemiripan karakter geologi dengan zona Nankai Trog di Jepang, salah satu kawasan Megatrust paling aktif di dunia. Namun, walaupun waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi secara jangka panjang menjadi kunci penting dalam mitigasi. Ia menyoroti peran Global Navigation Satellite System serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi. Jumlah zona Megatrust saat ini mengalami peningkatan. Pembaruan ini mencerminkan adanya kondisi evaluasi seismik terbaru yang mencakup penambahan zona sekaligus pemutakhiran potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. Perubahan itu terlihat dari peta sumber bahaya gempa Indonesia terbaru menjadi 14 zona aktif dengan potensi gempa besar. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi maupun pihak yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Akan tetapi, kesiapsiagaan bisa terus dilakukan. Salah satunya, Basarnas RI melakukan rapat untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami Megatrust yang mengancam wilayah Lampung. Ia menjelaskan semua pihak harus siap mengambil peran menghadapi situasi darurat. Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi.
Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. Ancaman gempa bumi besar dan tsunami megatrust semakin nyata mengintai wilayah Indonesia, khususnya selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Bahkan tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 20 meter yang bisa berdampak luas. Yakni tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga Jakarta. Sementara itu, tsunami diperkirakan tiba lebih cepat di wilayah selatan Jawa dengan estimasi 40 menit dan sekitar 18 menit. BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap resiko megatrust. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial, menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Warning tsunami raksasa 20 meter. Pemerintah membakar instruksi, kerahkan sensor megatrust. Gempa menjadi bencana alam yang bisa memporak-porandakan sejumlah wilayah di tanah air. Gelombang tinggi air laut alias tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, bisa mencapai 20 meter yang dapat berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta. Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko megatrust. Salah satunya Pemprov Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya pada Senin, 5 Januari 2026. Pihaknya menegaskan bahwa ancaman gempa megatrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tim UTEWUS, Mona Arif Muda, menjelaskan sistem yang memanfaatkan sensor laut dangkal, drone pemantau,
serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung. Pemprov Lampung menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Jawa dalam bidikan. Ahli warning amukan megatrust raksasa, gempa besar mengintai. Pulau Jawa berada di garis ancaman gempa bumi dan tsunami. Letak geografisnya yang tepat di atas 3 segmen megatrust raksasa di selatan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona seismik paling rawan di Indonesia. Berdasarkan peta tektonik, Pulau Jawa secara nyata dikepung oleh 3 jalur megatrust aktif yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan tekanan dalam skala dahsyat, baik secara bersamaan maupun berantai. Apabila hal tersebut terjadi, pelepasan energi dapat memicu gempa megatrust dengan kekuatan hingga magnitudo 9,1. Guncangan ekstrim ini berisiko diikuti tsunami besar yang mampu menerjang kawasan pesisir Jawa dalam waktu singkat. Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak megatrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia kembali diperbarui. Perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan jadi gambaran meningkatnya tingkat bahaya gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rilis terbaru tahun 2024, jumlah zona megatrust di Indonesia bertambah menjadi 14 titik dibandingkan peta tahun 2017 yang hanya mencatat 13 zona. Berikut daftar 14 zona megatrust yang tercatat dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024. Aceh Andaman, Simelui, Batu, Mentawai Seberwit, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Cotabato, Filipina Selatan, Filipina Tengah. Sementara itu, Profesor Jepang yakni Kosube Heki mengatakan Indonesia memiliki kemiripan karakter geologi dengan zona Nankai Trog di Jepang, salah satu kawasan megatrust paling aktif di dunia. Namun, walaupun waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi secara jangka panjang menjadi kunci penting dalam mitigasi. Ia menyoroti peran Global Navigation Satellite System serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi. Jumlah zona megatrust saat ini mengalami peningkatan. Pembaruan ini mencerminkan adanya kondisi evaluasi seismik terbaru yang mencakup penambahan zona sekaligus pemutakhiran potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. Perubahan itu terlihat dari peta sumber bahaya gempa Indonesia terbaru menjadi 14 zona aktif dengan potensi gempa besar. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi maupun pihak yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Akan tetapi, kesiapsiagaan bisa terus dilakukan. Salah satunya, Basarnas RI melakukan rapat untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami megatrust yang mengancam wilayah Lampung. Ia menjelaskan semua pihak harus siap mengambil peran menghadapi situasi darurat. Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa.
Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. Ancaman gempa bumi besar dan tsunami megatrust semakin nyata mengintai wilayah Indonesia, khususnya selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Bahkan tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 20 meter yang bisa berdampak luas. Yakni tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga Jakarta. Sementara itu, tsunami diperkirakan tiba lebih cepat di wilayah selatan Jawa dengan estimasi 40 menit dan sekitar 18 menit. BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap resiko megatrust. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, CNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial, menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Warning tsunami raksasa 20 meter. Pemerintah pakar instruksi, kerahkan sensor megatrust. Gempa menjadi bencana alam yang bisa memporak-porandakan sejumlah wilayah di tanah air. Gelombang tinggi air laut alias tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, bisa mencapai 20 meter yang dapat berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta. Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko megatrust. Salah satunya Pemprov Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya pada Senin, 5 Januari 2026. Pihaknya menegaskan bahwa ancaman gempa megatrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tim UTEWUS, Mona Arif Muda, menjelaskan sistem yang memanfaatkan sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung. Pemprov Lampung menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Jawa dalam bidikan. Ahli warning amukan megatrust raksasa, gempa besar mengintai. Pulau Jawa berada di garis ancaman gempa bumi dan tsunami. Letak geografisnya yang tepat di atas 3 segmen megatrust raksasa di selatan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona seismik paling rawan di Indonesia. Berdasarkan peta tektonik, Pulau Jawa secara nyata dikepung oleh 3 jalur megatrust aktif yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan tekanan dalam skala dahsyat, baik secara bersamaan maupun berantai. Apabila hal tersebut terjadi, pelepasan energi dapat memicu gempa megatrust dengan kekuatan hingga magnitudo 9,1. Guncangan ekstrim ini berisiko diikuti tsunami besar yang mampu menerjang kawasan pesisir Jawa dalam waktu singkat. Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN,
menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak megatrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia kembali diperbarui. Perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan jadi gambaran meningkatnya tingkat bahaya gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rilis terbaru tahun 2024, jumlah zona megatrust di Indonesia bertambah menjadi 14 titik dibandingkan peta tahun 2017 yang hanya mencatat 13 zona. Berikut daftar 14 zona megatrust yang tercatat dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024. Aceh Andaman, Simelui, Batu, Mentawai Seberwit, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Cotabato, Filipina Selatan, Filipina Tengah. Sementara itu, Profesor Jepang yakni Kosube Heki mengatakan Indonesia memiliki kemiripan karakter geologi dengan zona Nankai Trough di Jepang, salah satu kawasan megatrust paling aktif di dunia. Namun, walaupun waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi secara jangka panjang menjadi kunci penting dalam mitigasi. Ia menyoroti peran Global Navigation Satellite System serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi. Jumlah zona megatrust saat ini mengalami peningkatan. Pembaruan ini mencerminkan adanya kondisi evaluasi seismik terbaru yang mencakup penambahan zona sekaligus pemutakhiran potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. Perubahan itu terlihat dari peta sumber bahaya gempa Indonesia terbaru menjadi 14 zona aktif dengan potensi gempa besar. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi maupun pihak yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Akan tetapi, kesiapsiagaan bisa terus dilakukan. Salah satunya, Basarnas RI melakukan rapat untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami megatrust yang mengancam wilayah Lampung. Ia menjelaskan semua pihak harus siap mengambil peran menghadapi situasi darurat. Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. Ancaman gempa bumi besar dan tsunami megatrust semakin nyata mengintai wilayah Indonesia, khususnya selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Bahkan tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 20 meter yang bisa berdampak luas. Yakni tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga Jakarta. Sementara itu, tsunami diperkirakan tiba lebih cepat di wilayah selatan Jawa dengan estimasi 40 menit dan sekitar 18 menit. BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap resiko megatrust. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami.
Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Warning tsunami raksasa 20 meter. Pemerintah membakar instruksi, kerahkan sensor Megatrust. Gempa menjadi bencana alam yang bisa memporak-porandakan sejumlah wilayah di tanah air. Gelombang tinggi air laut alias tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, bisa mencapai 20 meter yang dapat berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta. Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko megatrust. Salah satunya Pemprov Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya pada Senin, 5 Januari 2026. Pihaknya menegaskan bahwa ancaman gempa megatrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tim UTEWUS, Mona Arif Muda, menjelaskan sistem yang memanfaatkan sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung. Pemprov Lampung menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Jawa dalam bidikan. Ahli warning amukan megatrust raksasa, gempa besar mengintai. Pulau Jawa berada di garis ancaman gempa bumi dan tsunami. Letak geografisnya yang tepat di atas 3 segmen megatrust raksasa di selatan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona seismik paling rawan di Indonesia. Berdasarkan peta tektonik, Pulau Jawa secara nyata dikepung oleh 3 jalur megatrust aktif yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan tekanan dalam skala dahsyat, baik secara bersamaan maupun berantai. Apabila hal tersebut terjadi, pelepasan energi dapat memicu gempa megatrust dengan kekuatan hingga magnitudo 9,1. Guncangan ekstrim ini berisiko diikuti tsunami besar yang mampu menerjang kawasan pesisir Jawa dalam waktu singkat. Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak megatrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia kembali diperbarui. Perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan jadi gambaran meningkatnya tingkat bahaya gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rilis terbaru tahun 2024, jumlah zona megatrust di Indonesia bertambah menjadi 14 titik dibandingkan peta tahun 2017 yang hanya mencatat 13 zona. Berikut daftar 14 zona megatrust yang tercatat dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024. Ciandaman, Nias, Simelui, Batu, Mentawai Seberwit, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Cotabato, Filipina Selatan, Filipina Tengah. Sementara itu, Profesor Jepang yakni Kosube Heki mengatakan Indonesia memiliki kemiripan karakter geologi dengan zona Nankai Trog di Jepang, salah satu kawasan megatrust paling aktif di dunia. Namun, walaupun waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi secara jangka panjang menjadi kunci penting dalam mitigasi. Ia menyeluruti peran Global Navigation Satellite System serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi.
Jumlah zona megatrust saat ini mengalami peningkatan. Pembaruan ini mencerminkan adanya kondisi evaluasi seismik terbaru yang mencakup penambahan zona sekaligus pemutakhiran potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. Perubahan itu terlihat dari peta sumber bahaya gempa Indonesia terbaru menjadi 14 zona aktif dengan potensi gempa besar. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi maupun pihak yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Akan tetapi, kesiapsiagaan bisa terus dilakukan. Salah satunya, Basarnas RI melakukan rapat untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami megatrust yang mengancam wilayah Lampung. Ia menjelaskan semua pihak harus siap mengambil peran menghadapi situasi darurat. Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. Ancaman gempa bumi besar dan tsunami megatrust semakin nyata mengintai wilayah Indonesia, khususnya selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Bahkan tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 20 meter yang bisa berdampak luas. Yakni tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga Jakarta. Sementara itu, tsunami diperkirakan tiba lebih cepat di wilayah selatan Jawa dengan estimasi 40 menit dan lebih sekitar 18 menit. BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap resiko megatrust. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial, menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Warning tsunami raksasa 20 meter. Pemerintah mempakar instruksi, kerahkan sensor megatrust. Gempa menjadi bencana alam yang bisa memporak-porandakan sejumlah wilayah di tanah air. Gelombang tinggi air laut alias tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, bisa mencapai 20 meter yang dapat berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta.
Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko megatrust. Salah satunya Pemprov Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya pada Senin, 5 Januari 2026. Pihaknya menegaskan bahwa ancaman gempa megatrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tim UTWUS, Mona Arif Muda, menjelaskan sistem yang memanfaatkan sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung. Pemprov Lampung menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Jawa dalam bidikan. Ahli warning amukan megatrust raksasa, gempa besar mengintai. Pulau Jawa berada di garis ancaman gempa bumi dan tsunami. Letak geografisnya yang tepat di atas 3 segmen megatrust raksasa di selatan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona seismik paling rawan di Indonesia. Berdasarkan peta tektonik, Pulau Jawa secara nyata dikepung oleh 3 jalur megatrust aktif yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan tekanan dalam skala baik secara bersamaan maupun berantai. Apabila hal tersebut terjadi, pelepasan energi dapat memicu gempa megatrust dengan kekuatan hingga magnitudo 9,1. Guncangan ekstrim ini berisiko diikuti tsunami besar yang mampu menerjang kawasan pesisir Jawa dalam waktu singkat. Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak megatrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia kembali diperbarui. Perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan jadi gambaran meningkatnya tingkat bahaya gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rilis terbaru tahun 2024, jumlah zona megatrust di Indonesia bertambah menjadi 14 titik dibandingkan peta tahun 2017 yang hanya mencatat 13 zona. Berikut daftar 14 zona megatrust yang tercatat dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024. Aceh Andaman, Nias, Simelui, Batu, Mentawai Seberwit, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Cotabato, Filipina Selatan, Filipina Tengah. Sementara itu, Profesor Jepang yakni Kosube Heki mengatakan Indonesia memiliki kemiripan karakter geologi dengan zona Nankai Trog di Jepang, salah satu kawasan megatrust paling aktif di dunia. Namun, walaupun waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi secara jangka panjang menjadi kunci penting dalam mitigasi. Ia menyoroti peran Global Navigation Satellite System serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi. Jumlah zona megatrust saat ini mengalami peningkatan. Pembaruan ini mencerminkan adanya kondisi evaluasi seismik terbaru yang mencakup penambahan zona sekaligus pemutakhiran potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. Perubahan itu terlihat dari peta sumber bahaya gempa Indonesia terbaru menjadi 14 zona aktif dengan potensi gempa besar. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi maupun pihak yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Akan tetapi, kesiapsiagaan bisa terus dilakukan. Salah satunya, Basarnas RI melakukan rapat untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami megatrust yang mengancam wilayah Lampung. Ia menjelaskan semua pihak harus siap mengambil peran menghadapi situasi darurat. Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust
yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. Ancaman gempa bumi besar dan tsunami megatrust semakin nyata mengintai wilayah Indonesia, khususnya selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Bahkan tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 20 meter yang bisa berdampak luas. Yakni tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga Jakarta. Sementara itu, tsunami diperkirakan tiba lebih cepat di wilayah selatan Jawa dengan estimasi 40 menit dan sekitar 18 menit. BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap resiko megatrust. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, CNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial, menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Warning tsunami raksasa 20 meter. Pemerintah membakar instruksi, kerahkan sensor megatrust. Gempa menjadi bencana alam yang bisa memporak-porandakan sejumlah wilayah di tanah air. Gelombang tinggi air laut alias tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, bisa mencapai 20 meter yang dapat berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta. Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko megatrust. Salah satunya Pemprov Lampung memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya pada Senin, 5 Januari 2026. Pihaknya menegaskan bahwa ancaman gempa megatrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tim UTEWUS, Mona Arif Muda, menjelaskan sistem yang memanfaatkan sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung. Pemprov Lampung menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya soal penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Jawa dalam bidikan. Ahli warning amukan megatrust raksasa, gempa besar mengintai. Pulau Jawa berada di garis ancaman gempa bumi dan tsunami.
Letak geografisnya yang tepat di atas 3 segmen megatrust raksasa di selatan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona seismik paling rawan di Indonesia. Berdasarkan peta tektonik, Pulau Jawa secara nyata dikepung oleh 3 jalur megatrust aktif yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan tekanan dalam skala dahsyat, baik secara bersamaan maupun berantai. Apabila hal tersebut terjadi, pelepasan energi dapat memicu gempa megatrust dengan kekuatan hingga magnitudo 9,1. Guncangan ekstrim ini berisiko diikuti tsunami besar yang mampu menerjang kawasan pesisir Jawa dalam waktu singkat. Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak megatrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia kembali diperbarui. Perubahan ini bukan sekedar administratif, melainkan jadi gambaran meningkatnya tingkat bahaya gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rilis terbaru tahun 2024, jumlah zona megatrust di Indonesia bertambah menjadi 14 titik dibandingkan peta tahun 2017 yang hanya mencatat 13 zona. Berikut daftar 14 zona megatrust yang tercatat dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024. Aceh Andaman, Nias, Simelui, Batu, Mentawai Seberwit, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Cotabato, Filipina Selatan, Filipina Tengah. Sementara itu, Profesor Jepang yakni Kosube Heki mengatakan Indonesia memiliki kemiripan karakter geologi dengan zona Nankai Trog di Jepang, salah satu kawasan megatrust paling aktif di dunia. Namun, walaupun waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi secara jangka panjang menjadi kunci penting dalam mitigasi. Ia menyoroti peran Global Navigation Satellite System serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi. Jumlah zona megatrust saat ini mengalami peningkatan. Pembaruan ini mencerminkan adanya kondisi evaluasi seismik terbaru yang mencakup penambahan zona sekaligus pemutakhiran potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. Perubahan itu terlihat dari peta sumber bahaya gempa Indonesia terbaru menjadi 14 zona aktif dengan potensi gempa besar. Meski begitu, BMKG menegaskan bahwa tidak ada teknologi maupun pihak yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Akan tetapi, kesiapsiagaan bisa terus dilakukan. Salah satunya, Basarnas RI melakukan rapat untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami megatrust yang mengancam wilayah Lampung. Ia menjelaskan semua pihak harus siap mengambil peran menghadapi situasi darurat. Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10